Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ya. Ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi, kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari, saya kita nggak bisa stabil ya untuk
menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu identitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan Bu pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini.
Itu Ya. ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi. Kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur kelihatannya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMD tadi. Ada kesulitan bukan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang.
Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di Laut Dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ya. Ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi, kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur kelihatannya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat DMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari, kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan.
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita mau memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi, kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat DMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu identitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada. Kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda.
Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita mau memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi. Kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat DMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu identitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada. Kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita mau memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi. Kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur kelihatannya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat DMD tadi. Ada kesulitan? Ya. Kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada. Kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui.
Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita mau memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi. Kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu identitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4.
jenis sedan. Sorry, ada apa korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya. Untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tersebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ya. Ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi. Kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini, diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya.
langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMG tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada. Kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek yaitu kendaraan yang diduga memang tercebur ini di laut dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG
dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu Ya. ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi, kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari. Kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, saat ditemui di lokasi mengatakan upaya pencarian dilakukan sejak Kamis siang. Menurut Desiana, mereka berkolaborasi dengan Basarnas Special Group atau BSG untuk memastikan keberadaan mobil. Total ada 13 penyelam yang saling bergantian dalam upaya pencarian ini. Dari hasil analisa, diduga mobil Hendrawan tenggelam di lautan sedalam 7 meter yang jaraknya sekitar 50 meter dari dermaga. Tak hanya penyelam, kantor SAR Jakarta turut menggunakan alat bernama Diver Mounted Display atau DMD
yang berfungsi mendeteksi objek di bawah air. Adapun kendala yang ditemui tim SAR di lapangan adalah arus bawah air yang cukup kencang. Pasca penemuan jasad Hendrawan, kini lokasi kejadian diawasi ketat oleh personel kepolisian dan tentara. Siapapun yang akan masuk ke area tersebut harus memiliki izin dari pihak kepolisian. Kita lakukan ada sebuah objek, yaitu kendaraan yang diduga memang tercebur ini di Laut Dermaga Pelabuhan Marunda, dan kita memastikan apakah masih ada orang lagi di kendaraan tersebut atau tidak. Jadi kami lakukan upaya untuk penyelaman hari ini dengan tim BSG dan juga dengan peralatan namanya DMD. Itu nanti kita bisa searching dan juga sekaligus bisa komunikasi dari bawah untuk menentukan titik diduga kendaraan tersebut, lokasinya tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan pengangkatan hari ini. Itu ada berapa penyelam yang dikerahkan? Kita ada 13, jadi nanti sekarang bergantian karena tidak boleh lama ya, untuk menyelam itu 10 menit, nanti sambil pencarian dan kita marking untuk dilakukan tadi, kita evakuasi kendaraannya untuk memastikan ada korban lain atau tidak. Dari informasi terkini diduga jarak mobil ini dari dermaga berapa jauh? Kalau lihat dari CCTV yang ada itu sekitar 50 meter ya, langsung tercebur katanya begitu. Untuk kondisi arus dari laut ini sendiri seperti apa? Oke, hari ini karena angin juga dari barat daya sampai 15 knot dan di bawah itu arusnya cukup deras dan juga visibility memang sangat terbatas. Jadi dengan maksimal kami lakukan dengan tadi alat BMD tadi. Ada kesulitan? Ya, kesulitannya tadi arusnya deras sehingga kami pada saat tim penyelam masuk ke bawah itu lari-lari, kita nggak bisa stabil ya untuk menuju ke titik yang diduga yang awal tadi yang sudah nampak. Tadi menyebutkan bahwa ada salah satu aktivitas kendaraan itu kendaraan mobil atau kendaraan motor? Oh iya, kendaraan dari infonya ada kendaraan roda 4 jenis sedan. Sorry, ada korban lagi dalam tersebut? Nah, itulah yang kami pastikan untuk membantu pihak yang berwenang untuk memastikan ada lagi korban lain atau tidak di kendaraan tersebut. Selain menggunakan penyelam, apakah ada penyisiran dari permukaan air menggunakan kapal atau speedboat atau perahu karet? Ya, untuk pencarian di atas permukaan tidak ada, kami langsung pencarian di bawah air hari ini. Sampai kapan pencarian? Ya, kita lakukan maksimal hari ini, mudah-mudahan sore ini sudah selesai. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Penyebab kematian Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di Laut Marunda, Jakarta Utara hingga kini masih belum diketahui. Korban sendiri terekam CCTV di lokasi mengendarai mobil di dermaga sebelum tercebur dan ditemukan meninggal dunia. Dalam rekaman CCTV, Hendrawan melajukan mobil Toyota Vios berwarna gelap dengan kecepatan sedang pada Kamis 9 Januari pukul 00.40 WIB. Mobil melaju dari sisi barat menuju sisi timur dermaga hingga terlihat jatuh ke lautan. Jenazah mantan anggota Badan Intelijen Negara itu ditemukan mengapung pada Jumat 10 Januari. Dari hasil identifikasi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad Hendrawan. Adapun Hendrawan selama ini tinggal di perumahan Kejaksaan Agung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istri, anak, dan cucunya di sebuah rumah berlantai 2. Petugas keamanan setempat bernama Andi mengatakan kondisi rumah Hendrawan memang sepi lantaran penghuni beraktivitas di luar rumah dan bekerja. Andi mengungkapkan semasa hidup Hendrawan bersikap wajar seperti penghuni lain. Menurut Andi, Hendrawan terlihat meninggalkan rumahnya dengan mengendarai sedan hitam pada 8 Januari 2025. Sementara itu, Kasubdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi dalam keterangan pada Kamis 16 Januari mengungkapkan setelah pergi dari rumah, korban berkeliling di sejumlah wilayah seperti Bogor, kawasan Senen, Cilincing, hingga berakhir di Marunda. Saat ini, polisi masih mendalami penyebab kematian pensiunan Brigjen TNI itu. Sepekan setelah penemuan jenazah Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan, tim SAR dikerahkan untuk melakukan penyelaman di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 16 Januari. Pengerahan tim SAR ini atas permintaan dari pihak kepolisian untuk memastikan apakah ada korban lain dalam mobil
yang dikendarai Hendrawan pada Kamis 9 Januari dini hari itu. Selain itu, penyelaman sekaligus untuk mencari mobil Toyota Vios yang dikendarai oleh Hendrawan. Kepala Kantor Download SAR Tribun Jakarta, X Desiana sekarang. Kartika Bahari, saat Menghadirkan ditemui di lokal lokasi mengatakan menjadi